Apakah Tritunggal memang adalah ajaran Alkitab? Jadi selama ini kita diajari bahwa orang Kristen harus percaya Tritunggal ya. Kalau tidak percaya Tritunggal berarti dianggap sesat atau bidat. Tapi mari kita coba gali lebih dalam lagi ya. Seperti apa kata Alkitab? Faktanya, di Alkitab sama sekali tidak pernah ada istilah Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri baru muncul belakangan yang diusulkan oleh bapak-bapak gereja. Jadi itu bukan istilah Alkitab yang nomor satu. Yang kedua, penjelasan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus adalah pribadi yang setara, sama-sama Tuhan, itu juga tidak pernah ada sama sekali di Alkitab. Yang ketiga, bahkan kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu disebutkan bersama-sama itu hanya satu kali saja di Matius 28 ayat 19. Itu pun adalah ayat baptisan. Jadi kalau kita lihat secara objektif, maka Tritunggal sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai doktrin utama dalam Alkitab atau dalam kekristenan. Menurut saya, satu-satunya alasan kenapa banyak orang Kristen yang percaya Tritunggal adalah nomor satu, karena ketidaktahuannya tentang Alkitab. Tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah mempelajari Alkitab, dan tidak pernah memahami Alkitab. Yang kedua, karena mereka terlalu percaya pada kata pendeta atau pada kata gereja tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Mereka juga malas untuk mempelajarinya dan memperdalam Alkitab. Dipikirnya hanya lulusan teologi saja yang bisa memperdalam Alkitab. Nomor tiga, alasan kenapa orang Kristen itu percaya Tritunggal, karena memang ada paksaan. Bentuk paksaannya adalah jika ada orang Kristen yang tidak percaya Tritunggal, maka akan dianggap sesat atau bidat. Tentu banyak orang Kristen yang tidak mau ya dianggap sesat atau bidat. Jadi intinya, sebagai orang Kristen hendaknya kita mempelajari sendiri dari Alkitab. Karena itulah gunanya Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa oleh Tuhan sendiri. Tuhan ingin agar kita mengetahui kebenaran tanpa bergantung dengan para pemimpin-pemimpin agama. Jadi Tritunggal tidak lebih dari sebuah teori konspirasi belaka ya, karena benar-benar tidak ada dasar yang kuat sama sekali. Sebagai contoh, kita udah jelas-jelas sering membaca di Yohanes 17 ayat 3 bahwa satu-satunya Allah yang benar hanyalah Bapa, dan Yesus mengaku sebagai utusan. Itu pernyataan yang sangat jelas dan tegas sekali dari Yesus. Lalu di 1 Korintus 11 ayat 3 juga dengan jelas dikatakan bahwa kepala dari wanita adalah pria, kepala pria adalah Yesus, lalu kepala Yesus adalah Allah sendiri. Lalu di 1 Korintus 8 ayat 6 pun dikatakan bahwa ada banyak Allah dan banyak Tuhan, tapi bagi kita hanyalah satu Allah yaitu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Semua ayat Alkitab itu sangat menjelaskan dan sangat tegas menunjukkan bahwa Bapa adalah satu-satunya Tuhan, bukan Yesus. Yesus berkali-kali mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan, bahwa dirinya itu tidak berdaya. Dirinya itu bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan yang ngasih kekuatan. Maka dari itu Yesus sering sekali berdoa. Yesus melampiaskan semua ketidakberdayaannya kepada Bapa. Yesus sering curhat. Yesus sering melampiaskan semua isi hatinya kepada Bapaknya, karena dia sadar bahwa dia bukan yang paling maha kuasa, bahwa dirinya tidak berdaya kalau bukan Bapa yang memberikan kuasa tersebut. Itu sebabnya pada saat doa terakhir di Taman Getsemani, Yesus pernah mengatakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Yesus sadar diri bahwa dirinya tidak punya kuasa. Dan dari situ kita juga bisa melihat bahwa Yesus dan Bapa memiliki keinginan yang berbeda. Yesus mengharapkan agar cawan ini berlalu, tapi Bapa tidak mengharapkan hal tersebut. Tapi Yesus sadar diri bahwa dirinya nggak bisa merubah keinginan Bapa. Dia menyerahkan semuanya kepada Bapa. Ayat-ayat yang mendukung Tritunggal seringnya adalah ayat-ayat ambigu. Tidak ada ayat yang jelas sama sekali. Di video berikutnya kita akan membahas ayat-ayat apa saja yang sering dijadikan dasar Tritunggal, dan kita akan mengupas semuanya itu dengan jelas. Jangan lupa subscribe untuk mendapat kebenaran Alkitab lainnya.